Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bersama saya Vikaris Gloria Eka Sinta yang melayani di Jemaat GKS Simpur akan membawa kita dalam renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Firman Tuhan untuk kita pada saat ini sesuai dengan Nas Almanak Gereja Kalimantan Evangelis terdapat dalam kitab Perjanjian Lama dari Keluaran pasalnya yang ke-17, ayatnya yang ke-8 hingga ayatnya yang ke-16 dengan judul perikop kemenangan orang Israel melawan orang Amalek. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam sebuah pertandingan, perlombaan, pasti setiap orang memiliki harapan dan impian meraih sebuah kemenangan. Namun tidak semua orang dapat meraihnya karena memerlukan yang namanya kemampuan, ketekunan, perjuangan. Tidak hanya itu, kemenangan dapat diraih karena penyertaan Tuhan. Inilah yang terjadi dengan bangsa Israel ketika mereka berperang melawan bangsa Amalek. Peperangan ini adalah perang pertama yang dihadapi oleh bangsa Israel setelah Tuhan membebaskan mereka dari perbudakan di Mesir. Bapak Ibu perlu kita tahu bersama adalah bangsa Amalek adalah orang-orang yang berpengalaman dalam hal berperang. Sedangkan bangsa Israel hanyalah mantan budak yang tidak punya keahlian untuk berperang. Sehingga sangat sulit bagi bangsa Israel untuk dapat menang dalam peperangan tersebut. Musa pun menyuruh Yosua untuk memilih orang-orang yang akan maju berperang, sementara ia akan meminta pertolongan Tuhan. Kendati pun Tuhan memberi kemenangan atas bangsa Israel dan bangsa Amalek terpukul kalah. Bapak Ibu Saudara, dalam hidup kita sering menghadapi peperangan. Tidak hanya peperangan secara fisik, tetapi peperangan rohani, yaitu suatu perjuangan di mana kita mempertahankan iman kita di tengah keadaan yang dapat merusak iman dan pengharapan kita. Untuk dapat menang dalam peperangan tersebut, ada beberapa hal yang perlu kita renungkan bersama. Yang pertama, setiap kemenangan, setiap kesuksesan dan pencapaian dapat diraih bukan semata-mata karena kuat, hebat, gagah kita, tetapi karena anugerah dan berkat Tuhan di dalam kehidupan kita. Kemudian, dalam menjalani kehidupan ini, kita memerlukan dukungan, topangan dari orang-orang yang ada di sekitar kita untuk meringankan beban kita. Karena itu jangan pernah meremehkan keberadaan orang-orang di sekitar kita yang dapat dipakai oleh Tuhan untuk menolong kita. Karena itu marilah bersama kita menyatakan kehidupan yang bersyukur dan memuliakan Tuhan. Serta yang utama adalah mengandalkan Tuhan dengan berdoa, meminta pertolongannya supaya Ia memberikan hikmat dan kemampuan bagi kita untuk berpikir dan juga bertindak. Tuhan memberkati kita melalui kebenaran firman-Nya. Amin. Bapa di dalam surga, kami boleh bersyukur, kami boleh berterima kasih atas pagi yang indah ini yang masih boleh kami nikmati bersama. Terima kasih atas berkat Tuhan melalui kesehatan kekuatan kami. Bahkan terima kasih atas kebenaran firman Tuhan yang sudah bersama kami dengar. Biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi dasar kekuatan pengharapan kami dalam kami melanjutkan setiap aktivitas karya, pelayanan, tugas tanggung jawab kami di sepanjang hari ini. Kami mau menyerahkan keberadaan kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan.
Saat ini Tuhan, kami mau berdoa bagi majelis jemaat dan seluruh warga jemaat yang ada di Palimirmo. Mari Tuhan, Engkau memberkati masing-masing mereka. Majelis jemaat dengan setiap tugas, karya dan pelayanan mereka. Biarlah mereka terus dimampukan dengan karunia demi karunia, bahkan talenta demi talenta. Begitu juga seluruh anggota jemaat Tuhan, dengan segenap tugas dan tanggung jawab yang mereka lakukan. Apapun yang menjadi pekerjaan mereka, sawah, kebun, tanah yang mereka kelola, biarlah semuanya itu boleh diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.